Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Insyaallah pagi hari ini kita akan teruskan siri kajian kita bawah tajuk Mahabbatullah wa Rasulih. Dan pelajaran kita terakhir tahun lepas, karena kita sudah cuti 1 tahun, yakni belajar mencintai Allah. Dan di situ disebutkan ada 2 cara yang paling berkesan untuk menumbuhkan perasaan cinta dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada muka surat yang ke-17, 18, 19, hingga 20. Yang ada buku boleh dilihat di situ. 17, 18, 19, 20. Bolehlah kita simpulkan ada 2 cara untuk kita menumbuhkan rasa mahabbah terhadap Allah. Yang pertama, merenungkan akan nikmat yang Ia anugerahkan kepada kita. Yang pertama. Dan yang keduanya, merenungkan dan memikirkan alam ciptaannya. Saya sebenarnya ingin meringkaskan 2 poin ini supaya mudah diingati. Kenapa 2 perkara ini, 2 cara ini dapat menimbulkan rasa mahabbah pada Allah? Kerana dengan merenungkan dan memikirkan ciptaan Allah, kita dapat mengetahui, seterusnya meyakini, hingga peringkat merasakan akan kebesaran Allah, keadilannya, keagungannya, kasih sayangnya, dan semua al-asma al-husna yang Dia miliki.
Karena Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan secara nyata yang boleh kita lihat, kita dengar, kita rasa, kita fikir akan sifat-sifatnya yang sempurna itu di dalam ciptaannya. Mungkin kita boleh memahami apa makna Ar-Rahman. Mungkin. Kita boleh memahami, kita boleh berdebat panjang tentang makna Ar-Rahman dengan dalil-dalilnya. Tapi itu kan hanya bersifat amali, bersifat ilmi, teori. Masalahnya macam mana supaya kita dapat merasakan, melihat, kalau perlu melihat, mendengar, bahkan merasakan akan sifat Rahman Allah itu dalam diri kita. Itu boleh kita lihat pada ciptaannya. Bukannya turunnya hujan, yang dengannya bumi yang tandus menjadi subur. Bukannya berpusingnya rotasinya bumi pada paksinya. Yang dengannya mengakibatkan perubahan siang jadi malam, malam jadi siang. Bukannya rotasi bumi, revolusi bumi mengelilingi matahari dengan perjalanan mengiring. Kan mengakibatkan timbulnya musim. Bukanlah atmosfera bumi yang meliputi bumi. Yang semuanya ada 7 lapis. Yang setiap lapisannya telah diberikan peranan dan fungsi oleh Allah. Bagi memberi manfaat pada kita. Kalau kita dapat fahami semua ini, pasti kita bukan hanya dapat meyakini akan kasih sayang Allah, akan kebijaksanaan Allah, tapi kita yakin kita dapat merasakannya, bukan hanya mengetahui, bukan hanya meyakini. Dan bila sudah dapat merasakan, insya Allah, tidak mungkinlah orang tidak ada perasaan cinta kepada sesuatu yang dikagumi, yang diakui kebaikannya, yang diakui kekuasaannya, yang dirasakan keadilannya, yang diimani kebijaksanaannya. Nanti saya jelaskan. Karena orang yang merasai sifat-sifat Allah yang sempurna di dalam ciptaannya, dengan cara memikirkan dan merenungkan segala ciptaannya, ia akan lebih kenal kepadanya. Dan bila sudah kenal bahwa dia maha baik, dia maha sempurna, dia maha pengasih, dia maha segalanya, dan dapat merasakannya, bukan hanya meyakininya, insyaallah akan memberikan rasa mahabbah. Bermakna susah, sukar bagi seseorang
untuk timbul dalam hatinya perasaan cinta kepada Allah jika dia tidak mengenalinya. Susah pula untuk kita kenal Allah karena waktu Maha Gaib, macam mana nak dikenalinya? Macam mana nak memiliki kesempurnaannya? Tanpa melalui alam ciptaannya. Karena alam ciptaan Allah SWT dicipta oleh Allah, dikehendaki oleh Allah untuk kita jadikan sebagai wasilah bagi kita mengenalinya. Ada satu ungkapan yang menarik. Min lawazimi ma'rifatillah an tuhibbah mustahil. Persediaan mengetahui Tuhan untuk mencintainya tidak mungkin. Artinya, kalau kita mencintai Allah tanpa mengenalinya, itu tidak mungkin. Tidak mungkin orang dapat mencintai sesuatu tanpa mengenalinya. Tidak mungkin. Boleh saja orang itu mendakwa, mengaku boleh mengklaim, oh saya mencintai dia. Awak kenal dia? Tak tahu. Macam mana tidak kenal boleh mencintai dia? Itu salah satu cara, langkah awal untuk menimbulkan rasa cinta dalam hal ini pada Allah SWT. Kenal siapa Allah. Dan cara yang berkesan, salah satu cara yang berkesan untuk kita dapat mengenali Allah, merenungkan ciptaannya, memikirkan ciptaannya. Sebab mustahil orang dapat mencintai Allah, mengaku cinta Allah tapi tak kenal Allah. Wa alfi mustahilin an ta'rifahu thumma la tuhibbuh. Dan 1000 kali lebih pelik, aneh, ajaib bila kita sudah mengenali dia tetapi kita tidak mencintainya. Itu lebih pelik. Mengaku cinta tapi tak kenal, itu pelik. Lebih pelik bila seorang sudah sangat mengenali Allah, bahwa Allah itu Maha Kuasa, Maha Pemurah, Maha Pengasih, tapi tidak timbul rasa cinta. Itu lagi pelik. Wa alfi mustahilin an tuhibbahu thumma la tuti'uhu. Dan beribu-ribu kali lebih pelik, lebih aneh, seseorang yang mendakwa mencintai Allah tetapi tidak mentaatinya. Tolong underline ucapan saya ini. Ini saya simpulkan ya, jadi saya kebiasaan saya bila dah ada itu jamaah boleh baca sendiri, saya ambilkan poin, kesimpulan daripada 2-3 muka surat ini. Saya ulangi. Pelik rasanya jika seseorang mendakwa mencintai Allah tapi dia tidak mengenalinya. Pelik. Secara akli pelik. Sedangkan untuk mengenali Allah, saya katakan tadi, salah satu caranya melalui ciptaannya. Karena di sanalah Allah tunjukkan yang dia Maha Pengasih, yang dia Maha Penyayang, yang dia Maha Lembut. Dia di sana Maha memberi rezeki, di sana Maha Latif, segala-galanya. Asmaul Husna ada di sana. Kalau kita belajar Asmaul Husna ya mas sekalian, ya kita paham, kita yakin, tapi mungkin kita belum dapat merasakan. Untuk dapat merasakan
pelajari alam ciptaannya. Karena sifat Allah ini mu'thir istilahnya. Mu'thir itu memberi impak, memberi kesan. Bila Allah punya sifat al-muhyi, yang maha mematikan, pasti ada akibat, ada kesan, memberi kesan pada. Mana adalah nanti yang dimatikan. Memberi kesan. Bila Allah itu al-hadi, yang memberi petunjuk, pasti adalah objeknya. Dan objeknya adalah makhluk. Allah kata, aku al-hakim, yang membijaksana. Pastilah ada objeknya, ada kesannya. Ada kesannya. Tidak mungkinlah Allah punya sifat yang sempurna, tapi tidak memberi kesan apa-apa kepada yang lainnya, pada makhluknya. Untuk mengenali Allah, melalui cipta, renungkan ciptaannya. Karena pelik, aneh, ajaib, orang yang mengaku cinta tapi tidak mengenal. Lebih pelik lagi, jika ia sudah kenal Allah. Sudah tahu bahwa yang memberi, yang mencipta alam ini adalah kita. Sudah tahu bahwa yang mencipta alam ini, kita ini, yang mencipta kita adalah Allah. Yang memberi kita rezeki Allah. Yang galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu. Allah Maha Kuasa. Tapi tidak cinta. Itu lagi pelik. Itu sangat pelik. Dan lebih pelik dan aneh jika orang mencintainya. Dia sudah kenal, lalu mencintainya, tetapi tidak mentaatinya. Itu. Yang kedua, yakni mengenal, mengetahui, merasakan akan nikmatnya. Kita ingin makan, dia yang bagi makan. Kita sakit, ingin sembuh, dia bagi sembuh, bagi sehat. Kita sesat, dia yang bagi kita hidayah. Allahu Akbar. Kita jahil, dia yang bagi ilmu. Ringkas kata, semua keperluan kita untuk kita mencapai, mendapatkan kebahagiaan duniawi dan ukhrawi, dia yang memberikannya. Sehingga apabila kita ingin menghitung anugerahnya pada kita tak mampu. Takkanlah kita tidak timbul perasaan cinta kepadanya, sedangkan kita selama ini merasakan nikmatnya. Oksigen yang kita sedot, kita tarik nafas, kita hirup, itu dia yang memberinya. Mata kita melihat, dia yang menghendakinya. Bumi tempat kita berpijak, ciptaan dia. Alam semesta yang selesa untuk kita hadapi, dia yang menyediakan sebelum pun kita lahir, bahkan tak pernah pun kita minta. Serajin manapun orang mukmin berdoa, tak ada yang dalam doanya diselitkan, ya Allah pastikan oksigenmu cukup. Tak ada. Tak ada. Serajin manapun orang berdoa, qiyamul lail, tak ada yang memohon pada Allah, ya Allah pastikanlah mataharimu terbit besok pagi. Tak ada. Walha jika matahari tidak mau terbit, mogok terbit. Yang sebenarnya bumi mogok berotasi. Tidak ada lagi makhluk hidup di alam semesta. Sebesar itu nikmat Allah yang kita rasakan, kita akui, kita rasakan manfaatnya. Takkanlah
tidak dapat menimbulkan rasa sayang kepadanya. Sedangkan minta maaf, dia baru katakan, kawan tu barulah belanja kita makan 2 kali. Itu pun kita sayang luar biasa. Baik sungguh kawan itu. Hari itu dia, ya saya ingat sungguh kawan itu. Baik orangnya. Itu pernah belanja saya makan. Wah, belanja 2 kali ya. Oh, saya ingat dia baik orang dia, sangat baik. Macam mana? Ya, baik sungguh. Saya suka orang tu. Saya seronok berkawan dengannya. Dia baik. Masa itu dia pinjamkan payung kepada saya. Masa hujan dia tengok. Kebaikan orang itu sekali aja meminjamkan kita payung semasa hujan. Itu pun kita mengakui kebaikannya dan kita pun ada rasa sayang kepadanya. Masya Allah. Nah, kerana in'am Allah kepada kita itu sempurna, anugerah nikmat Allah pada kita ini sempurna, sepatutnya, semestinya, cinta kita kepadanya pun sempurna. Sepatutnya. Ada 2 itu. Saya ringkaskan. Nah, dengan mengetahui akan keagungan Allah melalui ciptaannya, timbul rasa tawadhu, tadarruh, merendah diri. Karena kibria Allah telah memenuhi hati kita. Orang yang jiwanya sudah dipenuhi kibria Allah, kebesaran Allah, tiba-tiba yang lain menjadi kecil. Termasuk dirinya menjadi kecil. Sehingga mudah untuk patuh, untuk taat, mentaati setiap apa yang dia perintahkan. Sebaliknya dengan meyakini, menyadari, merasakan nikmatnya, manfaat nikmat yang tidak sedikit yang ia anugerahkan kepada kita, mudahlah bagi kita untuk mensyukurinya. Tidak mungkin kemudian kita melihat nikmat itu kecil. Semua anugerah Allah kita pandang ia sebagai nikmat yang besar. Tak ada yang kecil. Sehingga kita akan pandai menghargainya. Karena kita tidak melihat semata-mata pada pemberiannya. Tapi kita melihat kepada pemberinya. Ingat, saya pernah menyatakan tempoh hari. Kalau jamaah sekalian, katakanlah mendapat hadiah dari seorang kawan, yang hubungan kita dengan dia hanya hubungan biasa, kawan biasa. Ya, kita hargailah pemberiannya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Kita hargai. Kawan biasa. Tapi coba, minta maaf. Kalaulah katalah jamaah mendapatkan hadiah, pemberian, daripada orang yang paling kita cintai, yang paling kita sayangi. Tiba-tiba rasa bertuah, rasa bahagia, penghargaan kita pada pemberian kekasih tadi, walaupun pemberian itu bukanlah benda yang mahal, luar biasa. Bukan kerana, kenapa kita merasa perlu menghargai pemberian tadi? Walau pemberian itu nilainya tidak seberapa. Ya, karena bukan pemberiannya, sebenarnya kerana faktor si pemberinya. Ini walaupun benda kecil, walaupun hanya pen, dan kata saya tahu ni harganya RM4 20 sen, tapi tahu tak, saya sayang pun. Hati saya berbunga-bunga. Karena pemberiannya. Karena orang yang memberi ini. Bukan karena pennya. Ini mahal nih jam.
Memang mahal jam ini. Ya paling tidak ini 10.000 harga dia. Tapi nanti yang memberi kawan saya lah. Memang dia kaya dan kawan biasa. Salamanya. Biasa. Mungkin nilai jam 10.000 tadi tidak lebih besar daripada sebuah pen pemberian kekasihnya. Nah, bila kita sudah mengenali Allah, mencintai Allah, apapun pemberiannya, pasti membuat kita makin cinta. Apapun pemberiannya. Terasa berharga bagi kita. Jangankan diberi kesehatan. Jangankan diberikan kejayaan. Kekayaan yang banyak. Ya. Dapat pemberian berupa seteguk air. Itu pun pasti akan bersyukur. Minta maaf, jangankan hanya pemberian yang kita sukai. Yang kita harapkan. Pemberian dia yang kita tidak harapkan pun tidak mengurangi rasa cinta kita kepadanya. Karena kita kenal betul siapa dia. Jangankan kita tidak mencintainya bila dia bagi kita sehat. Masa dia, ketika dia menghendaki kita sakit pun tidak mengurangi rasa cinta kita kepadanya. Ini orang yang sudah mahabbahnya, bukan karena pemberiannya, tapi mahabbahnya karena dia yang memberi. Karena faktor pemberinya, bukan faktor pemberiannya. Itu tinggi itu sekali, sangat tinggi. Sehingga rasa bersalah jika zat yang dicintai ini menyuruhnya, memerintahkannya sesuatu, dia tidak melakukannya. Rasa berdosa besar jika zat yang dicintai melarangnya sesuatu, dia tidak meninggalkannya. Ingat, karena yang kita baca bicara kiri mahabbah, kaitannya dengan rasa ya mas kan, bukan di sini ya. Saya selalu ingatkan diri saya sendiri. Karena bicara yang kita bicara ini mahabbah. Mahabbah itu a'malul qulub. Jadi bukan di sini. Kalau di sini hanya pemahaman. Kita mungkin sudah paham apa itu mahabbah, kita mungkin sudah paham apa itu ini. Raidha, kita sudah sabar atau paham apa itu sabar. Kita sudah paham itu mungkin pemahaman. Tapi itu hendaklah turun menyentuh hati. Jadi tidak mudah kan kaitannya dengan hati. Bisa ulangi? Orang yang mendakwa cinta Allah tapi tidak kenal Allah. Itu pelik. Nampaknya mustahil. Salah satu cara untuk mengenal Allah melalui ciptaannya. Bila kita sudah kenal, insya Allah akan memudahkan kita tumbuh rasa cinta. Sebab mengaku cinta tanpa kenal, itu benda yang pelik. Lebih pelik lagi, berganda-ganda lebih pelik, jika orang sudah mengenali betul Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak timbul rasa cinta. Alfi mustahilin an ta'rifahu thumma la tuhibbuh. 1000 kali mustahil, pelik, aneh, ajaib. Kita sudah mengenalinya, tapi kita tidak mencintainya. Dan berganda-ganda lebih pelik, ajaib, aneh. Bila kita sudah mencintainya, tapi tidak mentaatinya. Tidak
mentaatinya. Jadi saya simpulkan itu ya mas kalian. Pak buka surah itu selebihnya tolong baca sendiri. Cak kesuruhnya 2 itu. Untuk menduga raja cinta. Renungkan, fikirkan ciptaan Allah. Dan itu kita sedang pelajari sama untuk tajuk hari Sabtu. Tafakurul albab. Keduanya yakni merenungkan, memikirkan, merasakan. Sebenarnya yang lebih penting merasakan ya. Tapi untuk dapat merasakan, ya kena fikirkan dahulu. Merenungkan, memikirkan. Sebab memikirkan, memahami kan menggunakan otak. Tafakur. Untuk dapat merasakan, itu tadakurnya. Akan nikmat-nikmatnya. InsyaAllah, dengan begitu, kita akan dapat merasakan tumbuh rasa cinta yang sebenar. Ini poin, 2 poin dalam bab ini. Bab yang ke-6 ini. Bab yang ke-6 ini. Jadi terus saja ya mas kalian, yang ada bukunya coba lihat. Terus saja bab yang ke-7. Bab yang ke-7. Muka surat 21. Atau supaya lebih hidup. Kajian kita sudah hidup, mungkin ada yang ditanyakan. Nah ini, apa yang disampaikan ini, pernah ditanyakan, saya beri masa. Sila. Oh ini kalau ada pertanyaan tak ada suara ya si Imran ya. Yang ditulis ya. Tak ada Ustaz. Ada tulisan. Oh. masih belum familiar ya. Masih belum familiar. Baik, sekarang kalau tidak ada yang masilan, terus saya kepada bab yang ke-7. Bab yang ke-7, muka surat 21. Tajuknya cara meraih cinta Allah. Yang sebelumnya itu, ya, bagaimana menemukan cinta kita kepada Allah. Okey. Yang kita pelajari mulai dari tahun lepas hingga hari ini, 1 tahun ini, bagaimana hendak menumbuhkan rasa cinta dalam diri kita kepada Dia. Yang poinnya ada 2 itu. Sekarang bab yang ke-7 ini, sebaliknya. Bagaimana cara mendapatkan cinta Allah pada kita. Bagaimana cara supaya Allah cinta kita. Yang tadi, bagaimana supaya kita dapat mencintai Allah. Sebab, ya, mesti berbalaslah. Tidak bolehlah cinta tidak bertepuk sebelah tangan. Tidak boleh. Itu bagaimana cinta itu. Baik. Saya bacakan di sini. Baca, pelajari, renungkan dan amalkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Ya. Ini biasa ini ya. Ini standard memang begitu. Kita baca yang standard saja. Yang biasa saja. Untuk mendapatkan cinta Allah, ya tentulah ikut ajarannya. Karena memang begitu firman Allah. Di dalam surah Ali Imran ayat 31 yang sangat popular. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah
wa yaghfir lakum dunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, beritahu pada seluruh umatmu, jika adalah kamu benar-benar mencintai Allah secara berterusan, konsisten, istiqomah. Tuhibun kan fi'il mudhari. Mudhari kan istimrariyah dan tajaddud. Fi'il mudhari ini bermakna istimrariyah dan tajaddud. Apabila kamu ingin terus-menerus mencintai Allah dan cinta kamu ini makin bertambah. Cintamu hari ini pada Allah tak sama dengan cintamu semalam. Gitulah. Itu namanya mudhari. Allah bagi tahu caranya macam mana. Fattabi'uni, maka ikuti oleh kamu akan aku. Allah suruh Nabi beritahu kita, jika kita benar-benar ingin mencintai Allah secara istiqamah dan semakin meningkat cinta kita, Allah suruh kita ikut Rasulullah. Jelas memang dalilnya tak boleh dinafi itu. Dan memang begitu teori dia. Jika kita telah mengikuti Rasulullah, itu ajaran Allah lah, pasti Allah akan membalas cintamu dan Allah akan ampunkan dosa-dosamu. Faham ya? Saya yakin ayat ini sudah sangat popular dan memang begitu. Itu cara yang paling mudah. Senang. Berlaku bagi semua orang. Ittiba'ur Rasul. Dan saya yakin dia mau berdapat pelajaran tentang itu Rasul ini berjilid-jilid berganda-ganda. Sudah. Makna dari segi teori, dari segi ilmi, saya sama sekali tidak meragukan kefahaman jamaah sekalian. Dari segi ilmiah, dari segi teori, saya tidak meragukan sedikit pun. Ya, tinggal dari segi amaliyah. Amali. Dan amali nampaknya belum cukup. Karena nanti ihsannya macam mana. Ihsan. Jadi karena tajuk kita itu mahabbah, kaitan dengan ihsan. Ihsan itu ada semacam kesenangan gitu. Contohlah, kita yakin Allah suruh kita solat umpamanya. Kita yakin Allah Tuhan kita. Berat menyuruh apa sahaja pada kita. Imanlah tu. Contohnya dia suruh kita solat. Itu syariat, kita buat. Sudah. Iman sudah ada, syariat sudah ada. Nah, ikutlah masanya. Tapi karena kita bicara mahabbah, pertanyaannya. Selama ini, kita telah melakukan ibadah. Buat yang disuruh, tinggal yang tegak. Ada tak kita ini merasakan al-unsu billah? Unsu itu mana merasa senang, merasa tenang. Bertakarub pada Allah. Merasa tenang, ada tak perasaan tenang yang kita tidak dapatkan kecuali melalui sholat? Nah, itu masalahnya. Nah, itu sudah cita mahabbah. Kalau kita suruh sholat dan kita sholat, selesai. Allah suruh kita ikut Nabi, lalu kita Nabi, selesai. Tapi adakah setakat itu yang dimaukan oleh Allah, dimaukan oleh ayat ini? Tentu tidak. Apalagi sekarang kita sedang bicara mahabbatullah. Ingatlah Nabi, saya yakin semua sudah tahu. Sabda Nabi kepada Bilal. Ya Bilal, arih Nabi ya Bilal. Masuk solat, iqamah, bla bla bla. Nabi berdoa. Ya Bilal, arih Nabi Bilal. Rehatkan kami ya Allah, ya Bilal dengan solat.
Nabi memandang, Nabi melihat, Nabi merasakan, menganggap, meyakini solat itu sebagai rehat. Sehingga Nabi mendapatkan satu kepuasan rohani, kepuasan batin, kebahagiaan jiwa yang luar biasa yang tidak didapatkannya di luar sholat. Kemesraan, kenyamanan hati Rasulullah SAW semasa dalam sholat. Itu nama al-uns. Sudahkah kita? Nah, kalau belum, maknanya kita baru suruh sholat, suruh tinggal itu tinggal. Ya, sebenarnya bukan itu ya dimaksud ittiba'ur Rasul. Walaupun kita sudah dianggap mukmin muslim ya. Adakah mukmin kalau Allah suruh sholat dan pilih sholat? Ya sudah mukmin lah. Adakah muslim? Sudah muslim. Tapi kan belum cukup. Kan ada lagi satu namanya muhsin. Ibnu Qayyim kan bagi tahu kita mengikuti apa kata gurunya. Orang muslim belum tentu mukmin. Contohnya itu dalam surah Al-Hujurat kita Badui itulah. Orang mukmin pasti muslim. Orang muslim belum tentu mukmin. Orang mukmin ya pasti muslim lah. Tapi orang mukmin walaupun dah muslim belum tentu muhsin. Muhsin itu paling atas. Bila sudah maqam muhsin pasti muslim. Pasti mukmin. Kan begitu tingkatan. Tapi kadang-kadang masih ada yang salah paham. Bila kita bicara tentang sholat itu mesti merasakan kenyamanan, merasakan seakan-akan meninggalkan syariat. Tidak. Bukan begitu. Dapat ketenangan. Sehingga kalau saya boleh gunakan bahasa yang agak keras lah. Tapi mungkin kalau tidak dipahami betul akan salah paham. Orang yang sudah sampai peringkat muhsin, katakanlah dalam solat saya muhsin di jamaah sekalian. Dia sudah tidak lagi fikir tentang kaifiah solat. Bukan kaifiah solat tidak penting karena sudah hafal, sudah melekat gitulah. Mulai pada Allahu Akbar apa dibaca, sudah tidak menghantui fikirannya lagi. Karena sudah lepas, kita sudah muhsin. Ka'annahu. Kan Nabi berkata anta budallah karena katarah. Menyembah Allah, katalah sholat, seakan-akan melihatnya. Jika tidak, yakin sentiasa diperhatikan. Takkan orang sholat yang seakan-akan sudah dapat melihat Allah, bermuajah dengan Allah, atau kalau tidak sentiasa merasa masih disibukkan, takbir aku tadi angkatnya tinggi atau rendah? Aku letak tadi masih tinggi. Ya, maknanya dia masih belum betul-betul dapat merasakan makomnya di hadapan Allah. Dia masih tadi shot tadi macam mana? Shot ke si ke ro tebak. Kalau masih pikir itu, rukuknya tadi sudah apa namanya 90 degree ke atau 100 degree ke ataupun 5. Berdiri aku tadi macam mana? Jarak antara kaki tadi berapa? Agak terlalu lebar ke, terlalu dekat ke? Kalau kita sholat masih pikir itu, ya mana kita jauh untuk sampai ihsan. Kita belum dapat nyaman di hadapan Allah. Orang sampai ihsan, benda itu sudah tidak difikir. Tidak difikir bukan memang tidak penting ya. Tidak difikir karena sudah hatam, sudah melekat. Dan automatically pasti akan buat seperti mana yang Nabi contohkan itulah. Maksud saya. Bukan maknanya kalau sudah sampai ihsan maknanya takbir sesuka hati. Ini ke macam ini ke rukuk suka hati, bukan gitu maksudnya. Maksud saya bila sudah sampai ihsan, gerakan-gerakan luaran, hukum-hukum peraturan syariat itu sudah hatam, sudah melekat pada dirinya. Sudah tidak fikir lagi. Ketika sebut Allahu Akbar, dia sudah tidak fikir lagi. Ini lam murokokoh ke, lam khofakomah ke, Allahu Akbar ke, berapa harokat, sudah.
Sudah bukan itu yang difikirkan. Apa-apa makna Allahu Akbar? Allah Maha Besar ke Allah Maha Agung? Bukan. Bar ni bar dar bar. Begitu Allahu Akbar, hatinya dipenuhi rasa kibria Allah. Tiba-tiba yang lain merasa kecil termasuk dirinya. Jadi bukan ingat yang lain. Nah itulah orang muhsin. Kalau orang muhsin, pasti mukmin, pasti muslim. Imannya pasti betul, syariatnya pasti betul. Jadi ayat ini kalau kita fahami, jika kamu cinta Allah, ikuti Rasulullah. Lalu kita fahami mengikuti Rasulullah, yakni ittiba Rasul, maknanya hanya dari segi zahir. Ya, tidak salah, tapi belum sempurna. Sholat ikut Nabi, sehingga ada kursus sholat. Tidak salah, bagus. Umroh ikut sunnah, sehingga ada kursus umroh. Sila, tidak salah. Wudu ikut sunnah, silakan kursus sana sini. Memang itu amalan pernyataan oleh Nabi. Dan itu syariatnya, betul. Tapi ingat, Jibril tanya pada Nabi, pertanyaan kemuncaknya, mal ihsan. Ihsan itu apa, Muhammad? Oh, ihsan. Ihsan itu kamu sembah Allah seakan kamu melihatnya. Bila tidak, yakinlah kamu sentiasa melihat. Orang sudah merasa dilihat oleh Allah atau merasa sudah melihat Allah, takkan masih sibuk nak membetulkan angkat tangannya, nak meletakkan di mana. Kalau kita masih ingat itu, maknanya kita belum betul-betul merasa dilihat oleh Allah atau merasa berhadapan dengan Allah. Karena masih disibukkan. Dan kita pasti belum dapat merasakan sholat itu sebagai rehat. Nabi mereka sholat itu rehat. Bahkan sholat bagi Nabi qurratu a'yun. Nah, ini kaitannya dengan mahabbah. Kaitannya dengan mahabbah. Macam orang nak jumpa yang di Tuhan Agung. Wah, tak boleh tidur karena fikir, esok baju macam mana ya? Oh, esok baju saya ini. Duduknya macam mana? Itu difikirkan itu sebelum jumpa. Oh, nanti saya masuk ini. Karena waktu diberitahu, mau jumpa masuk macam ini, duduk macam ini, pakai macam ini, cakap macam ini. Itu difahami betul dah. Fahami betul. Sehingga jumpa, tidak belajar lagi tentang bagaimana cara duduk yang betul. Dah bercakap dengan yang betul, masih nak betulkan duduknya. Tuanku cakap, tak dengar lah karena dia masih sibuk. Silap ni. Ingat, bukan begitu. Nak belajar duduk, nak belajar cakap, itu sebelum jumpa. Macam nak belajar angkat tangan, itu sebelum melakukan solat. Bila solat, kan sudah faham betul, automatically. Yang diingat hatinya macam mana ya. Sehingga solat benar-benar, dengan solat mendapat al-uns. Nah, itu ittiba Rasul yang kita maksudkan seperti itu. Kalau kita bicara tentang mahabbah ya. Kita tidak bicara tentang syariat ya. Kalau tentang hukum hakam, syariat, kaifiah, ya setakat ikut Nabi. Apa yang Nabi buat, angkat tangan begini, gini. Angkat tangan bahu. Letak tangan di sini, di sini. Tak lebih daripada itu. Tapi saya yakin Rasulullah SAW menghendaki menyuruh kita mencontohinya. Bukan hanya dari segi itu. Pasti lebih daripada itu. Pasti lebih. Walaupun dia tidak mudah. Memang tidak mudah. Tapi bukan benda yang mustahil. Itu satu ya, fatamni, mencontohi, ikut Rasul. Dalam ayatnya, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul adzabu baghtah wa antum la tash'urun. Buka surah 21. Dan ikutilah
sebaik-baik apa yang telah diturunkan pada kamu dari Tuhan kamu. Sebelumlah datang kepada kamu siksa yang datangnya dengan tiba-tiba. Secara tiba-tiba. Sedangkan kamu tidak menyadarinya. Dari ayat ini di sini diberikan beberapa kesimpulan sangat banyak itu ya mas sekalian. Jadi elok saya bacakan sebelum saya tambahkan penjelasannya daripada kutipan rujukan yang lain. Satu, memberi perhatian besar pada Al-Quran dengan berusaha membaca, merenung dan memahami kandungan maknanya dan mengamalkannya sesuai dengan maksudnya yang sebenar. Membaca sudah, memahami artinya sudah, mengamalkannya sudah, tapi perlu ditingkatkan. Mengamalkannya dengan betul, itu tugas lain pula. Suruh membaca, sudah ringan. Memahami artinya, sudah. Mengamalkannya, kena usaha lebih. Tapi ditambah, mengamalkannya sesuai dengan yang dikehendaki. Ini perlu ilmu sendiri. Kena usaha lebih. Sebab kalau kita beramal pun apa yang disuruh, tapi tidak sesuai dengan yang dikehendaki, tidak dapat, kita tidak membolehkan kita dapat cinta Allah. Di antara sebab yang boleh mendatangkan kecintaan Allah pada seorang hamba adalah membaca Al-Quran dengan khusyuk dan berusaha memahaminya. Saya tambah lagi tadi sudah, mengamalkannya dengan betul. Sebab kalau membaca dengan khusyuk, memahaminya semata-mata tapi tidak diamalkan, tak jadi. Saya sering ya mas kalian dihantui oleh pemikiran saya sendirilah. Nak cari jawapannya, hanya baca buku sana, buku sini. Jawaban sudah spesifik saya tidak jumpa. Ya mungkin karena saya masih kurang bacaannya. Tapi saya selalu berpikir begini. Ini dari segi cinta ya, bukan daripada segi baik dan tak baik. Ini secara bicara cinta. Ini yang selalu terus terang ya menghantui saya. Tapi dari segi bacaan yang saya baca lah, saya belum jumpa jawaban yang secara spesifik. Begini, ada A dan B. A dan B, sama-sama Muslim. A ini telah membaca Al-Quran, makhrajnya betul, tawadhu, khusyuk, tahu makna dia, paham. B jarang baca. B ini jarang baca. Atau mungkin belum pernah baca ayat itu. Baca Quran sudah, tapi ayat itu mungkin belum baca karena belum khatam. Jadi kalau belum pernah baca, mana tak belum tahu. Tapi sudah beramal isinya. Membaca, faham, maknanya betul. Ayat dibaca itu ayat larangan mengumpat, kata Allah. Dia faham, bacaannya betul, maknanya pun tahu, tapi dia tidak mengamalkannya. Artinya ia masih istiqomah dalam mengumpat, walaupun dia tahu ayat larangan mengumpat. Itu A. B, belum baca ayat itu karena belum khatam. Dia baru baca 14 juzuk. Itu dia baru baca surah, katakanlah sampai surah Bani Israel banyak. Itu kan surah Al-Hujurat, jauh lagi. Jadi belum baca, tapi dia sudah tak pernah mengumpat. Dia tahu mengumpat itu haram dari kawannya. Walaupun belum tahu dalilnya. Qurannya belum baca. Kadang saya berpikir, agak-agaklah dua hamba Allah A dan B ini, mana yang lebih disayang oleh Allah? A yang membacanya, yang sudah memahaminya,
Bahkan masa membacanya itu sampai menangis karena terbayang meratah daging bangkai saudaranya. Menangis. Tapi lepas baca Quran, istiqomah pula mengumpat. Sementara B belum membaca karena belum sampai, belum khatam. Tapi tak pernah mengumpat. Karena dia tahu batu haram, bukan tahu daripada Al-Quran, tahu pada kawannya. Kawan kata haram, ya mengumpat itu haram. Walaupun awak tak kata haram pun, saya merasa mengumpat itu benda yang tak elok, kata B tadi. Agak-agak mana yang lebih mendapat kasih sayang Allah. Kalau kalau kita jawab kata yang A, saya tak tahu dalilnya. Kalau saya kata, mungkin B yang lebih dapat disayangi oleh Allah, saya pun tak tahu dalilnya. Saya baca buku, tak ada jawaban yang spesifik. Tapi saya selalu merenung begitu. Jangan-jangan Allah lebih mencintai B tadi. Walaupun belum baca firman-Nya. Tapi sudah mengamalkannya. Daripada B. Kalau benarlah jawaban ini, Allah lebih menyayangi B. Cinta Allah lebih banyak kepada B pada A. Mana kita belum berjaya, ya mas kalian. Kita sudah rajin membaca, kita sudah baca. Bahkan kita sudah kursus bacaan, kita sudah kursus itu. Gimana ya? Yalah, walaupun kalau kata keduanya masih kurang lah. Yang pertama kan hanya baca belum beramal. Yang pertama nampaknya kan apa? Tapi tak tahu, tak baca Quran. Ya memang kalau kita kurangnya masih kurang. Saya yang kita nak tahu ya ini daripada mahabbah. Siapa yang lebih disayangi oleh Allah? Kan susah kan? Sebab itu ittiba'ur Rasul maknanya kalau Nabi baca Quran, kita baca Quran. Saya ingat belum cukup. Gitulah. Sebab itu baca Quran, kami berongkai diamal. Nah, orang beramal itu pun nanti berperingkat-peringkat. Ada orang beramal, mengamalkan suruhan, tapi belum mendapatkan kepuasan. Macam terpaksa. Kenapa awak buat? Yalah, ini perintah. Kalau tak buat berdosa. Kalau tak berdosa masuk neraka. Tuh. Jadi yang motivate dirinya untuk buat itu karena, yalah ini berdosa kalau tidak. Tak apa, saya dah buat sekarang. Mana lepas? Tahu jawab. Yang B, tahu memang bila tak buat, berdosa. Tapi pendorong yang kuat, yang mendorong dirinya, yang sangat kuat sehingga dia melakukannya, ini melakukan al-uns tadi. Kemesraan berdampingan dengan Allah. Kenyamanan bertakorup pada Allah. Sehingga rasa-rasanya tidak ada suasana, tidak ada masa yang memberikan dia ketenangan rohani yang luar biasa, melebihi daripada ketika ia sedang sholat. Dan itu yang dirasakan oleh Rasulullah. Saya yakin orang sudah seperti itu, mahabbah yang Allah timpakan, yang Allah berikan akan lebih besar daripada berbanding mereka yang melakukannya semata-mata karena kalau tak buat dosa, kalau dosa masuk neraka. Jadi hati itu mahabbah itu boleh begitu. Itu cara meraih. Masalahnya tidak mudah ya Mas ya. Kalau Allah suruh kita buat dan kita buat itu relatif senang. Kalau Allah suruh kita buat sesuatu, Nabi suruh kita melakukan sesuatu sesuai dengan contohnya, itu relatif mudah. Tapi bila disyaratkan, buatlah suruhanku. Tinggalkan laranganku dengan penuh mahabbah. Sebab kalau kamu sudah merasakan kenyamanan dalam beribadah, kebahagiaan sendiri dalam ibadah, nanti aku pun akan, itu perlu usaha lebih. Itu perlu usaha lebih. Hadisnya pendek, tapi
Pemahamannya mungkin ya relatif senang, tapi pengamalnya susah. Ketika Nabi kata, arihna biha ya Bilal. Bilal, rehatkan kami Bilal dengan sholat. Nabi melihat sholat itu subuh, rehat. Masya Allah, tenang. Sekarang, Masya Allah, ramai orang yang mungkin dapat kepuasan dengan main handphone. Sebelum sholat, main handphone. Iqamah pun lepas azan, ya sebelum mungkin ada sholat sunat sekejap, pegang handphone lagi. Lepas sholat, kesempatan menunggu iqamah, pegang handphone lagi. Lepas Assalamualaikum, ya bacalah sepatnya zikir ke wirid apa yang maksurat, handphone lagi. Nampaknya orang ini lebih mesra, lebih seronok, lebih tenang hatinya dengan handphone. Sholat sebagai sampingan. Apakah dia sudah ittiba'ur Rasul? Tergantung dari aspek mana kita melihat. Oh, dia sudah ittiba'ur Rasul, sudah fattabi'uni. Kenapa? Nabi Allah suruh solat. Nabi suruh dia solat, dia solat. Sudah ittiba'ur Rasul lah. Nabi suruh solat, solatnya macam ini, angkat tangan macam ini, dan dia pun buat, sudah ittiba'ur Rasul. Mungkin. Kalau kita melihat dari sudut yang seperti itu, wah dia sudah ittiba'ur Rasul. Bahayanya kalau orang ini sudah merasa ittiba'ur Rasul 100%. Hanya karena dia sudah mengerjakan sholat perintah Nabi dan telah melakukan sholat sebagaimana yang Nabi ajarkan gerakan-gerakannya. Wah, itu lebih bahaya. Karena menyembah Allah ini mesti disertai dengan mahabbah. Mahabkan ayat ini cita mahabbah nih. Jika kamu ingin mencintai aku, kata Allah. Dan cita kamu ini berterusan. Dan cita kamu ini tajadud. Semakin meningkat. Ikuti nabiku. Ikuti nabiku. Kalau kita hanya ikut dari segi luaran, itu mana belum menyentuh mahabbah. Belum sampai itu. Iman sudah ada, Islam sudah ada. Tapi mungkin ihsannya belum. Faham ya? Itu dia. Dan masa untuk kita melakukannya, jadi betul lah kalau ayat ini sebelum datangnya azab atau sebelum kematian. Khutbah terakhir Nabi SAW sebelum baginda wafat, di antaranya menegaskan kepada umatnya agar selalu berpedoman pada dua hal, Al-Quran dan hadis Nabi, agar selalu berjalan di atas landasannya. Al-Quran dan Sunnah mutlak akan menuntun kita pada kelurusan beragama dan menghantar kita kepada cita-cita tinggi. Sudah. Itu semua saya sudah yakin. Taraktu fikum amroini lantadul ma'in tamsaktum bihima, kita berkenatul itu sudah dapat dan kita yakini 100%. Wasiat Nabi wasiatkan dua perkara. Berpegang pada Quran dan hadis Nabi. Lagi-lagi syarat ittiba tadi. Tapi masalahnya jangan abaikan ya, jangan anggap sepi faktor hati, faktor mahabbah jangan anggap sepi. Sebab kul in kuntum tuhibbun itu penekanannya dalam kalimat in kuntum tuhibbun. Ya. Mahabbah itu babnya bab ihsan, kerja ihsan. Amalul qulub. Sementara mencontohi gerakan-gerakan yang ibadah dalam Nabi itu amalul jawarih. Perlukah itu? Perlu. Bagaimana Nabi haji? Dari mana mula? Di mana berhenti? Berapa kali lontar jumrah? Tahu itu berapa kali pusingan? Bermula dari mana? Perlu. Itu syariat. Tidak boleh dinafi. Itu ajaran Allah. Allah sendiri yang menetapkan, bila kamu ingin mencapai matlamat destinasi itu, ini laluannya. Ya kita ikutlah. Tapi ingat, ini tajuk mahabbah. Mahabbah itu bukan a'malul jawarih. Mahabbah itu yakni a'malul qulub. Sebab itulah bila Allah berkata fattabi'uni, bukan hanya kita wajib mengikuti a'malul jawarih, amalan-amalan zahir yang dicontohkan oleh Nabi.
tapi berusaha mengikuti a'malul qulub yang ada dalam hati Nabi. Sehingga Nabi mengatakan, benar-benar aku dapat kebahagiaan, ketenangan, kerehatan, kenyamanan, keharmonisan berinteraksi dengan Allah semasa sholat. Allahu Akbar. Orang dapat rehat sebenarnya bila bercuti kan. Wah, saya betul-betul relax dan rehat, stres tak ada selepas saya bercuti. Wah, ya, dapat kesenangan, kebahagiaan masa lepas cuti. Cuti rehat. Yang peliknya lepas cuti rehat, cuti lagi sebab penat rehat. Ada orang dapat kenyamanan, kepuasan yang luar biasa semasa duduk dengan kawan, berborak di meja makan. Ada orang dapat kemesraan, ketenangan, kebahagiaan, bahkan rohani yang luar biasa. Mungkin ketika chatting dengan sahabat karibnya. Boleh jadi. Ketika berjalan-jalan, ketika bla bla bla, macam-macam lah. Tapi Nabi bagi tahu, tak. Kalau kita tanya, ya Rasulullah, bila dan di mana engkau dapat kepuasan rohani yang luar biasa? Ya, satu-satunya masa aku sholat. Coba. Nah, inilah ittiba'ur Rasul yang dari aspek inilah tolong jangan diabaikan. Tolong jangan terlepas pandang. Kita sudah kursus sholat Nabi, sudah. Sudah kursus wudhu Nabi, sudah. Sudah umroh, haji ikut sunnah, sudah. Alhamdulillah. Sudah tarawih ikut Rasulullah, sudah. Tapi tolong jangan diabaikan. Ini aspek ihsan ini. Karena itu nanti akan membezakan. Termasuk yang membezakan penilaian Allah terhadap amalan hambanya. Amalan hambanya. Ketiga, Allah memberikan pada mereka kemuliaan untuk berbicara. Berkomunikasi dengannya. Masya Allah. Itu tanda bila Allah sudah mencintai hambanya, Allah memberikan pada mereka kemuliaan untuk bercakap, komunikasi dengannya. Bila-bila masa nak jumpa Allah, kata orang, karena Allah sudah cinta orang itu, ya, dan orang itu mencintai Allah, bila-bila masa boleh jumpa Allah. Mana boleh berkomunikasi kan? Pagi, petang, siang, malam. Ya mas sekalian, kalau kita ini bukan orang yang dikenali oleh orang besar, kita mendakwa kenal orang besar itu, YB ke menteri ke. Masalahnya dia tak kenal kita. Kita punya urusan dengan dia, oh kena buat appointment. Itu pun ikut waktu yang ditetapkan. Masanya pun tak boleh lebih 5 minit. Ya maklum kita tidak mesra. Hubungan batin dengannya belum kuat. Tanda orang yang punya hubungan hati sangat kuat dengan penciptanya, mahabbah. Pertama, dia akan bila-bila masa, sepanjang masa ingin berkomunikasi dengannya. Bahasa anak muda berchat dengannya. Chatting. Ya Allah. Terus. Sepanjang masa. Bukan hanya masa solat. Nak makan di meja makan pun dia ingin berkomunikasi. Ya Allah, bismillah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rezekimu ya Allah. Syukur, dinikmati. Semasa makan itu pun ingatannya kepada si pemberinya. Sehingga kelezatan masakan tidak terlalu berpengaruh dalam jiwanya, karena jiwanya sudah dipenuhi oleh lazzatul ubudiyah dengannya. Al-unsu bitaqarrubi. Nikmat makan itu lezat.
Tapi kelezatan itu tidaklah memberi pengaruh kepada hatinya, pada pikirannya, pada emosinya. Kenapa? Hatinya sudah dipenuhi oleh rasa kelezatan menjadi hamba. Kenyamanan bertakarub dengan Allah itu mengalahkan segalanya. Sehingga lezatnya makanan, maka itu lezat ke tak lezat ke baginya serupa. Baginya serupa. Duduk di tempat ikon ke tak tempat ikon ke serupa. Kenapa? Karena orang ini sudah sentiasa berkata, dia tak mau putus hubungan dengannya. Coba kalau orang sudah peringkat seperti itu. Mana tempat, mana masa yang boleh membuat ia sedih dan menderita. Ini orang yang imannya hebat. Jangan dipikir ya, jangan kira bila orang sudah seperti itu kemudian dia tak solat. Bukan begitu. Sebab iman Islam ihsan itu 3 benda yang saling melengkapi. Tidak boleh dipisahkan. Walaupun adalah mungkin ada aliran yang bila sudah sampai peringkat macam tu orang tidak perlu solat karena dia sebenarnya sudah solat walaupun belum solat, itu bukan bukan itu jelas kita yakin itu sesat. Dia tu walaupun tak puasa sebenarnya hatinya sudah puasa, itu Ramadan dia suka-suka makan. Sekejap di kampungnya, sekejap di Amerika, sekejap di dalam satu masa ada orang melihatnya di 3 tempat sekaligus. Bukan cerita ini ya mas sekalian. Islam tidak mengajar itu, itu ilmu apa saya tidak tahu itu. Walaupun dia itu tak solat, walaupun dia itu nampak tak solat, tapi dia itu kekasih Allah. Buktinya dia boleh jalan di atas laut banyak tak. Bukan itu. Ini jadi contoh oleh Nabi itulah. Yang itu oleh Abu Bakar itulah. Pernah Nabi SAW ini menghina makanan? Tak pernah. Pernah Abu Bakar, sahabat Nabi yang kibar sahabat yang misalnya mencela tempat. Mencela tempat, mencela keadaan, mencela makanan. Kenapa tidak? Sebagi mereka kelezatan, makan ini lezat, tak lezat, tak nyaman, baginya serupa. Tidak memberi pengaruh pada hatinya. Sebab apa? Hatinya sudah dipenuhi dengan lazzatul ubudiyah. Al-unsu taqarrubi Allah. Sudah diisi dengan kenyamanan bertahun. Orang yang sudah seperti itu ya mas kalian. Duduk dimanapun. Tinggal dimanapun. Dalam keadaan apapun, sehat ataupun sakit. Makan itu lezat atau tidak. Baginya serupa karena sentiasa berkomunikasi dengannya. Dan itu bukan anugerah semata, itu kasbi. Itu perlu diusahakan. Perlu diusahakan. Bukan bagi percuma oleh Allah SWT. Tidak. Perlu diusahakan. Ya, tajuk kita mahabbah. Bukan fikah ya. Kita mahabbah, akhlak, ihsan. Itu yang ketiga. Yang keempat, Al-Imam Ibnu Jauzi berkata, seorang yang baca Al-Quran dalam melihat bagaimana Allah berlemah lembut kepada makhluknya dalam menyampaikan makna perkataannya pada pemahaman mereka. Dan hendaknya ia menyedari apa yang dia baca itu bukan perkataan manusia. Hendaknya ia menyadari keagungan zat yang mengungkapkannya, dan hendaknya ia merenungi kepadanya dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Bahasa mudahnya. Untuk meraih, untuk membolehkan Allah mencintai kita. Bila kita baca Al-Quran, berusahalah kita merasa berdialog dengannya. Rasakanlah yang dia bercakap dengan kita, kita sedang bercakap dengannya. Kaitannya dengan hati lagi. Merasakan begitu.
Bila dia kata, ya ayyuhalladzina amanu, ini aku ni. Wahai orang beriman, ini aku ni, ini aku ni. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ini aku ni. Ia bercakap dengan aku ni. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Lalu Allah menambahkan, ini aku ni. Siapa yang Allah sebut dalam ayat yang dibaca itu? Engkau ke, mereka ke, dia ke, merasakan dirinya itu termasuk orang itu. Jangan umpamanya, bila sebut yang baik-baik umpamanya. Siapa yang beriman dan saleh, kami akan masukkan surga dan ini aku ni, ini aku ni. Saya ni. Bila baca, fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah kata, ini dia orang ni, ini dia orang. Tuh. Ini aku tak masuk. Allahu Akbar. Bagaimana nak dapat kasih sayang Allah? Baca Quran, pilih-pilih ayat. Kalau ayat itu isinya menyeronokkan, menyenangkan, dia baik itu, ini aku masuk ni. Tapi bila ayat teguran, idza qamu ila sholati qamu kusala. Bila dia nak solat, solatnya malas. Yura'unan nas, mereka riak. Ini bukan, ini kan. Dan ai tak malas, ai tak riak. Ya boleh sajalah mengklaim tak riak. Tapi kan Allah Maha tahu kita riak atau tidak. Lebih baik kita takut dijangkiti riak daripada merasa selamat daripada riak. Saya ulangi. Lebih baik kita takut dalam beramal ini bercampur riak daripada kita merasa bebas daripada riak. Sebab itu bila sebut mereka solat riak, jangan-jangan aku ada ni. Menggeletar hati dia. Inilah cara merasa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman sekalian, itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tajuk yang satu ini, cara meraih cinta Allah, bagaimana supaya Allah mencintai kita ini. Di samping saya bacakan apa dalam nota ini, insya-Allah nanti akan saya tambahkan berikan kutipan-kutipan saya dari sumber yang lain yang saya merasa perlu menambahkannya. Apa namanya? Sebab kalau ikut Al-Quran, nanti saya senaraikan berikan Al-Quran ya. Quran menyebut secara spesifik, ya, secara eksplisit, ya, ada beberapa golongan manusia yang Allah nyatakan, aku suka dia, Allah suka dia. Ada 5. Itu nanti pilih sebut sepintas selalu. Jadi, karena Allah sebut bukan satu, ada 5 paling tidak, berusahalah kita untuk menjadi salah satu daripada 5 itu. Alhamdulillah kalau kita masuk 3 atau 4. Paling kurang, kita masuk salah satu dari padanya. Mudah-mudahan berkati. Yang daripada Allah, yang silakan mesti sendiri. Mari kita dengan baca Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.